Bab 1761 Raungan, Subscribe Penatua. Hansen berhasil menyisihkan sejumlah tabungan, jadi dia memutuskan untuk membeli rumah untuk dirinya sendiri di selatan. Itu di daerah kumuh, dan ada banyak gelandangan dan makhluk hidup di sana. Inilah yang dibutuhkan Hansen, tempat di mana tidak aneh jika makhluk lain muncul. Golden Brawler disimpan di ruangan seperti gudang saat dia menghasilkan baju besi genonya. Tubuhnya penuh dengan emas, zat mistik. Itu menjadi satu set baju besi emas yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan kukunya terbungkus oleh baju besi ini, tidak menyisakan apapun. Hansen melihat baju besi Geno yang berhasil dibuat untuk Golden Brawler, dan bertanya-tanya bagaimana makhluk itu bisa berjalan. Ini adalah awalnya. Hansen telah tinggal di planet KT untuk sementara waktu sekarang, dan dia berpengalaman dalam perbedaan antara seorang nobel dan non-nobel. Meskipun hanya ada satu evolusi yang memisahkan keduanya, perbedaannya sangat mengejutkan. Mengaum. Golden Brawler mendengus pelan. Baju besi Geno di tubuhnya mulai meleleh dan berputar, menyenangkan Hansen. Baju besi Geno meleleh dan menjadi cair, tapi itu berarti Golden Brawler berubah menjadi xenogenik. Hansen merasa gugup sekarang. Xenogenik kuat, dan tubuh mereka kuat, tetapi ada efek samping yang perlu diperhatikan. Jika Golden Brawler tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh, itu akan menjadi mesin pembunuh. Itu akan lebih buruk daripada tidak berkembang sama sekali. Armor Geno emasnya menjadi cair, dan melebur menjadi kulit, bulu, tulang, dan kuku Golden Brawler. Ini mengejutkan Hansen. Xenogenik yang dia lihat hanya berkembang di satu bagian tubuh mereka. Bahkan untuk Hansen, itu hanya darahnya. Tapi keseluruhan Golden Brawler berubah, bukan hanya satu aspek dari dirinya. Hansen tidak tahu apakah ini normal karena dia tidak tahu banyak tentang proses perkembangan xenogenik. Golden Brawler tampaknya menderita semacam rasa sakit, saat cakarnya mencengkeram tanah, mengaduk tanah. Rambut emasnya menjadi metalik, kukunya juga berubah menjadi logam. Hansen tidak bisa melihat apa yang ada di dalam Golden Brawler, jadi dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi di bawah permukaan. Mungkin organnya juga menjadi logam. Hansen tahu betapa menyakitkan menjadi xenogenik. Golden Brawler harus menderita melalui semua ini sendirian. Banyak waktu berlalu, dan Golden Brawler menjadi semakin kemasan. Dia akhirnya tampak seperti patung emas. Itu membuat Hansen bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia selesai berevolusi. Bisakah dia hidup seperti binatang biasa? Atau akankah dia menjadi benda logam yang bahkan tidak bisa bergerak? Golden Brawler mengangkat kepalanya dalam raungan diam-diam. Tubuhnya bersinar emas. Ada cahaya keemasan datang darinya, seperti binatang purba. Itu menderu di langit bersamanya. Cahaya emas hanya muncul sesaat, dan segera memudar. Jika Hansen tidak memiliki mata yang baik, dia akan mengira mereka mempermainkannya. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat makhluk lain menjadi xenogenik. Dia tidak tahu apakah semua ini normal, dan dia tidak tahu apakah dia seperti ini saat berevolusi. Setelah raungan sunyi, tubuh Golden Brawler kembali normal. Meskipun dia masih memiliki kilau kemasan, dagingnya kembali berdaging. Tetap saja, ini sedikit berbeda. Sementara evolusi Golden Brawler selesai, beberapa sistem lagi, ada binatang buas di luar angkasa. Matanya terbuka lebar, menatap planet KT. Setelah beberapa saat, ia berbicara sendiri. Apakah ini mungkin? Apakah masih ada lagi raungan yang hidup di galaksi ini? Darahnya cukup murni. Apakah itu benar-benar raungan? Petik 2. Setelah bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, makhluk galaksi itu tampak sangat yakin dengan pikirannya, dan dia tampak sangat bahagia. Tubuh binatang itu berada di luar angkasa, dan badai di galaksi tidak berpengaruh apa-apa. Ia mengayunkan ekornya, dan tubuhnya melesat ke depan. Itu menuju KT. Hansen melihat Golden Brawler xenogenik tidak lagi bergerak, dan dia pikir sesuatu mungkin telah terjadi. Tapi Golden Brawler tiba-tiba melompat dan mengejutkan Hansen. Hansen melihat mata Golden Brawler bersinar emas, dan tidak ada satupun kilatan pembunuhan di dalamnya. Itu membuat Hansen merasa jauh lebih aman. Golden Brawler melompat ke Hansen dan menjilat wajahnya. Dia terlihat sangat bahagia, dia mengayunkan ekornya. Hansen menepuk kepala Golden Brawler, tampak senang. Dia berpikir untuk membawa malaikat kecil dan yang lainnya kemari, jadi dia tidak akan kesepian. Jika mereka semua bisa berevolusi 2 kali, dia dan pasukannya akan menjadi sangat kuat. Ini akan sangat membantu Hansen di alam semesta Geno. Dia membawa Golden Brawler kembali bersamanya ke Wisat. Meskipun kehadirannya akan sulit untuk dijelaskan, Hansen lebih memilih Golden Brawler di dekatnya. Golden Brawler berada di dekat kaki Hansen, memeriksa jalanan planet KT. Dibandingkan dengan aliansi, planet ini, karena tidak ada kata yang lebih baik, vintage. Tapi itu tidak mandul, banyak peradaban yang berbeda dan kemajuan teknologi semuanya bersatu. Namun, saat mereka berjalan, wajah Hansen berubah. Dia melihat sekeliling tapi tidak melihat apapun. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa sangat khawatir dan sangat gugup.
Jantungnya yang telah berhenti berdetak karena darah padat, tiba-tiba mulai bergerak lagi. Dia terusik, sangat terganggu. Sudah lama sekali sejak terakhir Hansen merasa seperti ini, dan wajahnya memerah saat dia melihat sekeliling. Dan dia berpikir untuk dirinya sendiri, pernahkah para bulu memperhatikan aku membunuh Sina? Apakah bulu kelas atas datang untuk membalas dendam? Petik 2. Sebelum dia bisa berpikir, Hansen menggunakan semua kekuatannya untuk membawa Golden Growler bersamanya kembali ke tempat perlindungan. Hansen tidak bisa merasakan dari mana bahaya itu berasal, tapi dia tahu dia tidak bisa melawan. Jadi, dia memilih lari. Tapi sudah terlambat, ada suara gemuruh di jalan, menimbulkan gelombang kejut. Itu menghancurkan seluruh blok. Setelah itu, Hansen merasa seolah-olah semua kekuasaannya telah dirampok. Dia bahkan tidak bisa lagi berdiri. Dia semua lembut, terbaring di tanah. Seekor binatang hijau muncul di jalan kepalanya seperti singa, tapi dengan tubuh kelinci. Itu memiliki bulu hijau, dengan telinga peri. Binatang itu mendekat, dan saat ia datang, dimensi di sekitarnya terdistorsi. Itu tidak peduli untuk Hansen, dan matanya tertuju pada Golden Growler. Dan itu tampak bersemangat. 1762 gunung tidak padat. Golden Growler tidak selembut Hansen. Dia bergerak di depan Hansen, menggeram ke arah binatang berambut hijau itu. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar kuat, dan dia tampak seperti pembunuh. Binatang berambut hijau, melihat tingkah Golden Growler, terlihat kesal. Dia dengan dingin berkata, "Kamu memiliki darah raja. Raja Gunung Unsolid. Bagaimana kamu bisa mengasosiasikan diri kamu dengan ras yang lebih rendah seperti ini?" Petik 2. Binatang berambut hijau itu menunjukkan taringnya. Mulutnya tidak terlihat terlalu besar pada awalnya, tetapi sekarang terlihat cukup lebar untuk menelan seekor gajah. Taringnya berantakan dan bergerigi, tidak seperti hewan biasa. Hansen akan meluncurkan mode roh dewa supernya, tetapi Golden Growler meraung dan melompat ke arah mulut binatang berambut hijau itu. Binatang berambut hijau itu tidak ingin menyakiti Golden Growler, jadi dia tidak menggigit. Itu mencengkeram Golden Growler di bulu tengkuknya. Kemudian, binatang itu berbalik untuk melihat Hansen dengan dingin. Sedetik kemudian, lepas landas, meninggalkan atmosfer planet. Itu menghilang, tepat di depan mata Hansen. Hansen tidak meremehkan kekuatan yang dimiliki makhluk seperti itu karena dia benar-benar tidak bisa. Kehadiran Golden Growler adalah satu-satunya alasan makhluk sekuat itu bahkan meliriknya. Bahkan tidak akan sia-sia usaha untuk menggigitnya. Ras yang lebih rendah seperti Hansen bahkan tidak akan membuat makanan yang layak. Hansen tidak peduli tentang itu. Apa yang membuatnya merasa paling buruk tentang hal ini adalah fakta bahwa Golden Growler telah dicuri. Sulit untuk menjelaskan jalinan perasaan. Gunung tidak padat. Hansen menatap ke langit, membakar kata itu ke dalam ingatannya. Hansen tidak merasa sedih. Kesedihan adalah emosi terlemah dan paling tidak berguna yang dimiliki saat kamu harus menghadapi tantangan. Hansen hanya bisa terhibur karena mengetahui bahwa binatang berambut hijau itu tidak akan membahayakan Golden Growler. Jelas, itu ada hubungannya dengan Golden Growler. Itulah satu-satunya kabar baik yang bisa dia peroleh. Dan itu juga berarti dia punya waktu untuk melakukan sesuatu tentang itu semua. Dia tidak punya waktu untuk berkubang dalam kesedihan. Hansen kembali ke rumah Kiao dengan letih. Binatang berambut hijau itu hanya mengaum, dan itu membuat tubuhnya terkulai. Jurang kekuatan antara dia dan binatang itu terlalu jauh. Hansen senang karena Golden Growler berhasil berevolusi, tapi sekarang tidak lagi. Hansen juga tidak tahu bagaimana binatang berambut hijau itu bisa menemukan Golden Growler. Ini adalah sesuatu yang membuatnya khawatir. Jika malaikat kecil memiliki masalah yang sama saat dia berevolusi, tidak ada yang bisa dilakukan Hansen untuk menghentikannya. Hansen belum memasuki mode roh dewa super, dan dia belum membawa Golden Growler kembali ke tempat suci. Sudah terlambat, dan itulah alasannya. Tidak semua makhluk bisa hidup di tempat perlindungan, tetapi Golden Growler adalah seorang xenogenik. Itu berarti dia akan dikeluarkan saat kembali. Jika dia diusir, dia akan berakhir di suatu tempat dalam sistem Big Silence. Ada kemungkinan besar dia meninggal jika dia berakhir di sana. Jadi, Hansen tahu yang terbaik adalah tidak mencoba bahwa dia hanya akan membahayakan dirinya lebih jauh. Hansen mencari informasi tentang Gunung Unsolid, dan dia tidak menemukan apapun. Selain namanya, dia tidak tahu apa-apa. Hansen merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama. Dia menelepon Tuan Ketiga dan bertanya tentang Gunung Unsolid. Ketika Tuan Ketiga mendengar nama itu, wajahnya berubah. Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen, dan sebaliknya, dengan tatapan mengerikan, bertanya, "Apakah kamu memprovokasi makhluk milik Gunung Unsolid?" "Tidak, tempat itu hanya sesuatu yang kudengar." Hansen tahu Tuan Ketiga pasti tahu sesuatu. "Ya, jika kamu memang memprovokasi mereka, kamu tidak dapat berbicara denganku sekarang." Tuan Ketiga mulai terlihat sedikit lebih baik. Setelah beberapa saat, Guru Ketiga melanjutkan dengan berkata, "Gunung yang tidak padat adalah tempat yang tidak dapat aku ceritakan.
Bahkan orang tuaku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Holy Heaven adalah markas besar bulu. Surga yang tidak padat adalah markas bagi makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada yang berasal dari surga suci. Itu adalah dunia untuk xenogenik. Tidak sembarang orang dapat menemukan diri mereka di sana. Demi kamu, aku harap kamu tidak pernah mengalami kesialan untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari tempat kotor itu. Petik 2. Hansen mengangguk, lalu tuan ketiga berhenti berbicara. Hanya ini yang bisa dipelajari Hansen, dan dia tidak tahu lokasinya. Garis keturunan Golden Growler dapat dilacak sampai ke Raja Gunung Unsolid. Jadi, apakah itu berarti Golden Growler adalah makhluk yang diciptakan oleh Crystalizers, dengan gen dari ras lain? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Golden Growler sangat mengagumkan. Dan dia berbeda dari semua makhluk lain yang diketahui Hansen. Tapi itu tidak penting sekarang. Sementara Hansen tahu tempat ini ada, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu lemah. Aku harus menjadi lebih kuat. Hansen tidak berpikir dia bisa terus seperti ini, dan dia harus naik level. Untungnya, dia berbeda dari penghuni alam semesta Geno. Jika dia memiliki gen xenogenik, dia bisa naik kekuasaan. Dia tidak harus naik level dengan lambat melalui latihan lambat seperti Noble atau xenogenik pada umumnya. Di sisi barat kota Grand, Hansen tidak bisa mendapatkan banyak bahan xenogenik. Sejauh ini, dia hanya menemukan satu cara untuk mendapatkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Dan itu melintasi ruang xenogenik. Sekitar 500 mil dari kota, ada ruang xenogenik dengan beberapa Viscount. Hansen ingin mendorong keberuntungannya dan menjelajah di luar sana. Hansen memberitahu Kiao bahwa dia ingin menantang ruang xenogenik, dan mata Kiao terbuka lebar. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Hansen, aku tahu kamu kuat, tapi ruang xenogenik apapun berbahaya. Bahkan para bangsawan tidak berpikir mereka bisa tinggal di luar sana. Petik 2. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan berada di sana selama 2 bulan. Jika kamu mau, aku dapat menemukan baron lain untuk bekerja menggantikan aku, kata Hansen pada Kiao. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu tahu, Viscount Xenogeneix bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Xenogeneix normal. Kamu menempatkan hidup kamu dalam risiko serius, kata Kiao, jelas kesal. Hansen menarik belati tanduk badak dan mengembalikannya ke Kiao. Dia berkata, Kiao, terima kasih telah merawat aku. Tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan. Petik 2. Tapi, Kiao ingin mengatakan sesuatu, tapi tindakan Hansen menghentikannya. Hansen mengeluarkan selembar logam tipis. Kiao tahu itu adalah paku xenogenik dari Baron Hansen yang dibunuh 2 hari lalu. Kiao melihat ibu jari dan jari kanan Hansen mendorong logam. Hanya sedikit gerakan, tapi paku patah. Lembaran logam itu dipotong menjadi 2. Mata Kiao terbuka lebih lebar, dan dia melihat dengan sangat tidak percaya. Seorang Baron Noble tidak bisa memecahkan material Baron dengan tangan kosong. 1763 ruang xenogenik. Berapa ketinggian yang harus dicapai gunung agar dianggap sebagai gunung yang tinggi? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini, sama seperti tidak ada yang tahu seberapa tinggi Gunung Unsolid. Tidak ada makhluk yang bisa mencapai puncak Gunung Unsolid. Tidak ada yang pernah melirik apa yang ada di puncak. Bahkan xenogenik tingkat tertinggi dari Unsolid tidak dapat mencapai titik tertinggi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa master yang tinggal di Unsolid lain adalah Raja Sejati. Tapi 2 binatang tinggal di puncak Gunung Unsolid. Yang besar tampak seperti kelinci, dan yang kecil tampak seperti singa. Dan di samping 2 binatang emas ini, ada seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan anggun. Hal yang paling istimewa tentang dia adalah tanduk di kepalanya. Dia seperti unicorn paling murni. Dia mengusap bulu binatang emas, dengan senyum yang sulit dilihat. Bagaimana darahnya? Berapa banyak darah roar? Tanya binatang berambut hijau, melihat ke arah makhluk emas yang sedang tidur. Kurang dari 5 poin, kata wanita itu dengan tenang. Kurang dari 5 poin, aku pikir itu akan lebih tinggi. Binatang berambut hijau itu mengerutkan kening, dan dia tidak senang dengan jawabannya. Tapi bisa mencapai 10 poin, kata wanita itu. Apa maksudmu? Binatang berambut hijau itu kaget mendengarnya. Wanita itu membelai bulu binatang itu, dan dengan tatapan aneh, berkata, aku tidak tahu dari mana asalnya, dan bagaimana dia berhasil mendapatkan darah murni dari raungan itu. Tapi dia sangat berbakat dan lebih kuat dari roar biasanya. Mungkin dia bisa tumbuh lebih jauh. Petik 2. Bagaimana mungkin? Tubuhnya memiliki darah yang lebih kuat dari roar murni. Binatang berambut hijau itu tidak mempercayainya. Dia tidak memiliki darah yang lebih kuat dari roar murni, tapi dia telah diinfuskan dengan darah lain. Itu memberinya lebih banyak kesempatan, jadi mungkin dia akan melangkah lebih jauh daripada yang murni itu sendiri. Saat wanita itu berbicara, matanya bergetar. Jika memang seperti itu bagus. Binatang buas berambut hijau itu sangat bahagia, dan dia bertanya, mengapa kamu menghentikan aku untuk membunuh kehidupan yang lebih rendah? Kamu tidak bisa membunuhnya.
Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia terlihat aneh. Mereka memiliki hubungan khusus. Aku tidak tahu mengapa, tetapi jika kamu membunuhnya, itu mungkin mempengaruhi masa depan si kecil ini. Kami tidak bisa mengambil risiko itu. Petik 2. Tapi kehidupan yang lebih rendah dapat dikaitkan dengan ras yang lebih tinggi seperti Roar. Binatang berambut hijau itu menuntut dengan marah, ingin membunuh Hansen. Tuhan tahu apa yang telah dia alami. Menurut teori kami, darah raungannya harus hilang. Seharusnya sudah tidak ada lagi. Penampilannya sekarang mengubah segalanya. Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan pidatonya. Bagaimanapun, jauhkan jarimu dari yang kecil itu. Dia bisa mati di tangan orang lain, tapi bukan tangan kita. Petik 2. Hansen saat ini sedang menuju ruang xenogenik. Ruang xenogenik tidak pernah seperti yang terlihat, ruang di dalamnya terpelintir. Itu seperti sesuatu yang terlihat seperti gunung dari kejauhan. Tetapi mencapainya akan mengungkapkan bahwa kamu sebenarnya sedang melintasi ngarai yang besar. Surga suci dan gunung tidak padat seperti ini, tetapi tingkat distorsi mereka jauh melebihi gunung biasa. Itu adalah seluruh area, tapi Hansen tidak akan pergi ke tempat seperti itu hari ini. Dia hanya pergi ke gunung, terletak di balik beberapa bukit berbatu yang tingginya beberapa ratus meter. Tetapi ketika dia mendekat, bukit-bukit itu mendekat dan xenogenik muncul. Dia tidak tahu dari mana asalnya. KT di seberang sesekali datang ke sini untuk berburu, berkumpul menjadi beberapa tim. Timnya tidak seperti Wizard, mereka memiliki sedikit anggota, tetapi mereka semua adalah bangsawan. Dan sehubungan dengan xenogenik, mereka tidak sering mengungkapkan diri mereka apa adanya, kecuali jika mereka memiliki perlindungan. Hansen menempatkan Bauer di tempat perlindungan karena alam semesta Geno terlalu berbahaya baginya. Sampai dia tahu dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tahu dia tidak seharusnya mengambil risiko membawa Bauer. Terutama setelah apa yang terjadi dengan Golden Growler. Sekarang, dia akan lebih berhati-hati. Hansen mengenakan Dongsuan armornya. Itu menutupi dia sepenuhnya, dan tubuhnya diubah oleh kekuatan Dongsuan. Bahkan Kiao tidak bisa mengenali bahwa dia adalah Hansen. Setelah memasuki ruang xenogenik, Hansen ingin membunuh xenogenik. Tapi dia juga tidak ingin para Feders tahu bahwa dia bukan hanya orang biasa. Untuk mencegah Feders mengetahui siapa dia harus menyembunyikan identitasnya dengan armor. Hansen mengendarai sepeda motor trail menuju 3 bukit berbatu. Tapi ketika Hansen mencapai mereka, mereka menjadi pegunungan. Sepertinya tidak ada akhir bagi mereka. Jadi, Hansen turun dari sepeda dan meninggalkannya di kaki gunung. Jika dia beruntung, dia bisa mengendarainya kembali ke rumah. Hansen berjalan melintasi salah satu gunung, dan segera dia merasa ada sesuatu yang bersembunyi di hutan di dekatnya. Dia memasuki mode pertempuran dan menatap dari mana suara itu berasal. Dengan cepat, Hansen mendengar deru langkah kaki. Dan tidak lama kemudian, sesuatu keluar. Ketika dia melihat bayangan siapa itu memberinya kejutan besar. Itu adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tidak memiliki telinga kucing. Dia juga tidak punya ekor. Dia pasti bukan dari KT. Hansen menatapnya sebentar. Dia tidak tampak seperti ras yang berbeda, dia benar-benar terlihat seperti manusia. Tapi kekuatan hidupnya memberitahu Hansen bahwa dia tidak bisa menjadi manusia. Selain Hansen, tidak ada bangsawan manusia di alam semesta ini. Dan itu terutama berlaku untuk anak usia 15 tahun. Gadis itu tidak memiliki baju besi Geno, dan anehnya dia tampak seperti xenogenik. Dia memiliki baju besi kulit putih dan sepatu bot untuk pakaian, dan ada pedang panjang di sisinya. Dia memiliki kuncir kuda dan terlihat agak cantik. Hansen sedang melihat wanita itu saat dia menghunus pedangnya. Warnanya ungu seperti bulan, dan dengan suara feminin, dia berkata, ini adalah perampokan. Beri aku telurmu. Petik 2. Hansen menatapnya dan berpikir bahwa dia pasti mendengar sesuatu yang salah. Entah itu, atau dia sedang berhalusinasi, karena dia kurang tidur baru-baru ini. 1764 Trading dengan Lady, subscribe Penatua. Apakah kamu tidak mendengarku? Beri aku telurmu. Ketika gadis itu melihat bahwa Hansen tidak menanggapi, dia melambaikan pedang ungunya dengan mengancam. Kamu bisa mencuri barang lain. Selama itu bukan sesuatu di dalam diriku, aku bisa memberikannya padamu. Tetapi hal-hal itu mewakili aku sebagai seorang pria. Aku tidak bisa memberikannya kepada kamu. Aku minta maaf, kata Hansen sambil tersenyum. Berhenti bicara sampah. Aku ingin telurmu. Apa hubungannya ini dengan menjadi seorang pria? Wanita itu memandang Hansen dengan percaya diri. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu tahu apa telur itu? Hansen menatapnya dengan aneh. Tentu saja aku tahu. Wanita itu tidak terlalu mengintimidasi, dan dia melanjutkan dengan berkata, 2 bola emas. Berikan padaku, atau aku akan menyakitimu. Pedang aku tidak memiliki hati nurani. Petik 2. Hansen merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak punya telur emas. Kamu pasti salah. Petik 2. Betulkah? Gadis itu memandang Hansen. Aku benar-benar tidak memilikinya. Hansen mengangguk.
Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku telah membuang banyak waktu. Wanita itu mengembalikan pedangnya dan mulai pergi. Han Sen menatapnya dengan penuh minat. Dia tidak mengira dia akan pergi begitu saja. Dia tidak yakin dari mana asalnya, karena dia akan berakhir di tempat yang berbahaya. Tapi itu bukan urusan Han Sen, dan karena dia sudah ada di luar sana, dia pasti punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Han Sen tidak yakin apakah gadis itu naif atau hanya berpura-pura. Apapun masalahnya, dia pikir akan lebih baik baginya untuk tidak ikut campur. Han Sen berbalik dan bersiap untuk pergi, tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar gadis itu berkata, "Ini adalah perampokan. Beri aku telurmu." Petik 2. Mengaum. Han Sen mendengar raungan marah. Dia berbalik dan melihat seekor banteng aneh dengan persendian yang patah. Ia melompat ke arah gadis itu, kukunya sejajar dengan kepalanya. Han Sen membeku. Dia melihat dua telur emas di bawah banteng itu, berayun saat tubuhnya bergerak. Dong, dong, dong. Wanita itu mengayunkan pedang ungunya ke arah banteng. Suara logam terdengar. Ekspresi Han Sen terlihat sangat aneh. Gadis itu kuat, dan selain kekuatan, keterampilannya sangat bagus dibandingkan dengan apa yang dia lihat di alam semesta ini. Sina adalah elit Viscount, tetapi keterampilan bertarungnya jauh lebih buruk daripada yang dia lihat sekarang. Banteng aneh itu sangat kuat, tapi tidak terlalu gesit. Wanita itu, bagaimanapun, adalah. Kekuatan wanita itu hanya sedikit lebih buruk daripada banteng, tapi mereka bertarung sebentar. Sulit untuk membedakan siapa di antara mereka yang akan menang. Melenguh, melenguh. Sapi aneh itu mulai melenguh dengan marah. Kamu tahu seberapa kuat aku sekarang. Beri aku telurmu dan aku akan mengampuni hidupmu, kata wanita itu. Melenguh, melenguh. Banteng itu bergemuruh, saat kakinya mulai bersinar dengan emas. Itu menuju tepat untuk wanita itu. Pergerakan wanita itu cepat, dan pedang ungunya terayun seperti bulan sabit. Dia memindahkannya dengan baik, dan itu mematahkan serangan banteng. Dunia Geno memiliki banyak elit. Jika skill pedangnya begitu mahir, orang tuanya pasti sangat kuat, pikir Han Sen. Sementara Han Sen menonton, dia melihat hutan bergoyang dengan segala macam suara melenguh yang aneh. Ada lebih banyak sapi jantan yang menuju ke arah wanita itu, semuanya dengan telur emas berayun. Keterampilan pedang wanita itu kuat, tapi dia terlalu lemah untuk melawan semuanya. Dia tidak bisa lebih baik dari rata-rata baron. Tidak apa-apa untuk melawan banteng secara 1 lawan 1, tetapi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat jika dia dikelilingi oleh mereka dari semua sisi. Untuk apa kau berdiri di sana? Datang dan bantu. Wanita itu mundur, meneriaki Han Sen. Han Sen berpikir, dia ingin mencuri telur aku dan sekarang dia ingin bantuan aku. Dia cabul. Petik 2. Aku dapat membantu, tetapi layanan aku tidak gratis. Bagaimana kalau kamu memberiku pedang di tanganmu sebagai hadiah, dan aku akan membunuh mereka semua? Han Sen menawarkan. Pedang di tangan wanita itu terbuat dari bahan senogenik. Tampaknya jauh lebih baik daripada belati tanduk badak. Dan Han Sen tidak bisa terus mengandalkan Archangel Bone Arrow. Dia membutuhkan senjata, dan dia membutuhkannya sekarang. Wanita itu cepat, jadi dia melemparkan pedangnya ke Han Sen saat dia berlari, berkata, "Baik, itu milikmu. Datang dan bantu." Petik 2. Han Sen menangkap pedang saat 4 banteng datang ke arahnya. Han Sen, bergerak seperti ular, menuju ke arah mereka. Dong, 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 dong. Ada 4 suara logam, dan 4 pasang telur emas jatuh ke bumi. Semua sapi jantan itu berdarah, dan mereka mati di sana. Baron Senogeneik diburu, Gen Senogeneik ditemukan, Gold Sun Bull. Petik 2. Han Sen mendengar pengumuman itu diputar 4 kali. Kemudian, sambil mengayunkan pedang barunya, dia mengambil 4 pasang telur dan memasukkannya ke dalam tasnya. "Hei, telur itu milikku," kata gadis itu, berlari ke Han Sen. "Akulah yang membunuh makhluk-makhluk itu. Di sini berbahaya, jadi pergilah. Kamu tidak akan seberuntung ini jika kamu menemui masalah lagi." Setelah itu, Han Sen melanjutkan perjalanan melalui hutan. Gadis itu tidak akan pergi begitu saja. Dia mengejar Han Sen dan berkata, "Kamu pembohong. Aku memberimu pedang bulan ungu. Kamu harus memberi aku telur-telur itu, atau setidaknya setengah dari penghitungan. Atau mungkin hanya 1 pasang." Petik 2. Han Sen kesal, jadi dia melempar sepasang telur emas padanya. Setelah menerimanya, gadis itu terlihat sangat bahagia. Han Sen mengira dia akan pergi setelah itu, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali di dekatnya. "Bukankah aku memberimu apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu masih mengikuti aku?" Han Sen bertanya dengan cemberut. "Itu adalah misi aku. Sekarang aku perlu mendapatkan tanduk kambing perak. Kamu cukup bagus, jadi mengapa kita tidak pergi dan membunuh kambing perak bersama?" Gadis itu berkedip. "Untuk apa kamu membutuhkannya?" Han Sen bertanya. Gadis itu tampak aneh di berbagai tingkatan, dan ini hanya bahan baron. Itu lebih murah daripada komponen pedangnya, jadi fakta bahwa dia sangat menginginkannya adalah aneh.
Aku membutuhkan dua barang ini untuk menjadi dewasa. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku harus menunggu 1 tahun lagi. Dan itu juga berarti aku tidak bisa keluar selama setahun. Bisakah kamu membantuku? Gadis itu menatap Hansen tanpa daya. 1765 bajak laut besar. Bajingan murahan, egois. Tidak heran dia menyebut dirinya dolar. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri terus-menerus saat dia berjalan. Hansen setuju untuk membantunya mendapatkan kambing perak, tapi dia telah mengambil pedang saudara pedang bulan ungu. Yang satu pendek dan yang lainnya panjang, mereka adalah pasangan. Namun, Hansen senang menerimanya. Dia belum memeriksanya dengan benar, tapi setidaknya mereka terlihat jauh lebih baik daripada belati tanduk badak. Wanita itu bernama Haer. Dia bilang dia dari laut, tapi selain itu, dia tidak banyak menjelaskan. Tetap saja, Hansen tidak terlalu tertarik untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Hansen hanya akan membantunya berburu satu xenogenik lagi, dan setelah itu, keduanya akan berpisah. Dia tidak perlu tahu lebih banyak tentangnya. Haer memimpin jalan, tapi dia tidak terlalu tahu di mana mereka berada, dan setelah lama bepergian, mereka tidak melihat satupun xenogenik, apalagi seekor kambing. Tunggu sebentar, Hansen menarik Haer berhenti. Dia memanjat batu besar di dekatnya. Hansen melihat keluar dari atas dan melihat sekelompok orang melawan xenogenik. Xenogenik adalah beruang berlengan 6, dan cakarnya berwarna hitam seperti obsidian. Itu dilingkari api hitam, itu membanting tanah dan membelah batu menjadi dua, lalu menyalakannya dengan api yang mengancam itu. Itu pemandangan yang menakutkan. Baron seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi itu pasti Viscount. Bertarung melawan beruang berlengan 6 adalah beberapa KT dan beberapa anggota ras lain. Ada 10 bangsawan di tengah-tengah mereka, dan para prajurit di sana telah datang dengan persiapan yang baik. Seorang bangsawan melepaskan lampu hijau dari pedangnya. Dengan bantuan para bangsawan dan tentara lainnya, dia memberikan banyak luka di seluruh tubuh beruang. Pertarungan hampir berakhir, dan tidak lama kemudian, beruang berlengan 6 itu dikepung dengan cukup baik sehingga nobel yang unggul bisa langsung memotong kepala binatang itu. Kelompok pemburu telah kehilangan beberapa orang. Tapi membunuh Viscount tidak sia-sia bagi yang lain, karena imbalan yang bagus. Keluar, Yang Mulia, Setcuan memegang pedangnya, melihat ke arah batu besar. Tatapannya dingin. Hansen memandang Haer dan kemudian mengungkapkan dirinya. Haer secara tidak sengaja menabrak batu itu, yang menyebabkan mereka terdeteksi. Kami hanya lewat. Maksud kami, kamu tidak membahayakan. Hansen berdiri di atas batu besar itu, mengulurkan tangannya di depan semua bangsawan. Nobel yang satu itu jelas adalah Viscount, dan timnya masih cukup kuat untuk melakukan boot. Hansen hanya ada di sana untuk makhluk xenogenik. Dia tidak membutuhkan drama tambahan. Yang harus dia lakukan, pikirnya, adalah menjelaskan apa yang dia lakukan di sana. Bangsawan dengan pedang mulai mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya berubah dan dia berkata kepada Hansen, aku tidak tahu kamu berlatih di sini. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Setelah itu, mereka semua pergi dengan cepat. Seluruh kelompok lari, tanpa minat untuk menjaga tubuh beruang berlengan 6 itu. Hansen mengerutkan kening dan kembali menatap Haer. Dia tidak berpikir dia memiliki kehadiran yang cukup kuat untuk membuat mereka pergi seperti itu, jadi dia pikir itu adalah tanggapan mereka padanya. Haer berlari ke tubuh beruang berlengan 6 dan memotong cakarnya. Dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Hansen mengerutkan kening dan terus berjalan. Aneh sekali, setiap pemburu yang melihat Haer sepertinya lari seperti hantu. Mereka bahkan tidak pernah menginginkan mangsa yang mereka perjuangkan tanpa lelah. Pemburu meninggalkan sumber daya xenogenik kiri dan kanan. Hansen tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah mereka merampoknya. Namun terlepas dari semua ini, Haer tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Pasti pencuri termudah yang pernah dilakukan seseorang. Siapa Haer ini? Hansen mengerutkan kening, tidak berpikir jawabannya akan menjadi hal yang baik. Rasanya seolah-olah dia telah menarik lebih banyak masalah. Mereka tidak menemukan xenogenik apapun, tetapi Haer masih bisa menuai banyak hadiah. Selain beruang bersenjata Viscount 6, dia mendapat banyak bahan baron. Ding dong, ding dong. Saat Hansen menatap Haer dengan curiga, sesuatu terdengar dari atas. Haer mendengarnya, dan ketika dia melakukannya, wajahnya berubah. Dia menarik lengan Hansen dan berkata, salah. Bukan begini, kita harus pergi ke arah yang berbeda. Petik 2. Setelah itu, Haer menyeret Hansen menjauh dari tempat bel berbunyi. Tapi tidak lama kemudian, mereka mendengar dering itu lagi. Haer menarik Hansen ke arah yang berbeda, tapi sekali lagi, tak lama kemudian, mereka mendengar deringnya suara. Haer ingin mengubah arah lagi, tetapi Hansen telah mendengar suara dering dari dekat. Itu menipu dari depan mereka. Dia melihat seseorang muncul. Itu adalah pria yang menunggang gajah. Dia memiliki baju besi perak, dan meskipun wajahnya tidak terlalu tampan, ada perasaan khusus padanya.
Dia terlihat seperti tidak peduli tentang apapun. Pria itu memiliki sepasang tanduk hitam, dan selain itu, dia terlihat seperti manusia. Kulitnya pucat, dan jika dia tidak mengenakan baju besi, kamu pasti salah mengira dia seorang sarjana. Sejak kapan bajak laut belajar cara bepergian ke luar negeri? Pria yang menunggang gajah itu mendekati pasangan itu dan tersenyum ketika dia melihat mereka. Kami tidak pergi kemana-mana. Aku mencari kambing perak. Ini bukan urusanmu. Haier mencibir bibirnya. Sepertinya dia tidak terlalu menyukai pria itu. Han Sen tahu. Pria itu tersenyum dan berkata, dahulu kala, para bajak laut bersumpah bahwa seorang bajak laut tidak akan memasuki sistem dan Suan selama 1000 tahun lagi. Sejauh ini, hanya 700 yang lolos. Ini menimbulkan pertanyaan apakah bajak laut benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Petik 2. Aku hanyalah aku, dan aku tidak ada hubungannya dengan pembajakan. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Haier terdengar kesal. Jika kamu bukan seorang bajak laut, bagaimana kamu bisa menerima begitu banyak barang bagus secara gratis? Pria itu bertanya dengan seringai tanpa humor. Jadi bagaimana jika aku melanggar janji? Apakah kamu akan membunuhku? Apakah kamu punya nyali untuk melakukan itu? Petik 2. Haier sangat marah, dan dia tidak lagi berbicara dengan akal. Pria itu tertawa dan berkata, kamu adalah bajak laut dari ras unggul. Sulit bagimu untuk berkembang. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku harus memberimu pelajaran. Petik 2. Setelah itu, pria itu terdiam. Dia memandang Han Sen. Jika kamu melanggar hukum untuk datang ke sini, pengawal kamu dari ras yang lebih rendah akan membayar dengan darahnya. Han Sen tidak mengerti apa-apa tentang sumpah itu, tapi dia mengerti kalimat terakhir itu. Dia segera berkata, aku tidak ada hubungannya dengan dia, dan aku bukan bajak laut. Jika kamu ingin menghukum seseorang, hukum dia. Petik 2. Haier dengan lantang berkata, ya, dia orang yang aku sewa. Dia tidak ada hubungannya dengan pembajakan. Jika kamu menginginkan sesuatu, datanglah untuk aku. Petik 2. Pria itu sendiri tampak seperti kematian, dan dia berkata, hidup siapa yang berakhir sekarang? Milik kamu atau miliknya, itu keputusanmu. Petik 2. Setelah itu, pria tersebut sepertinya tidak peduli jika mereka merespon. Dia hanya menunggangi gajah itu pergi, menghilang ke pegunungan dengan bel berbunyi. 1766 pengepungan. Ada apa dengan pria itu? Bisakah dia tidak mengerti bahasa kita? Han Sen pernah bertemu orang kasar sebelumnya, tapi tidak ada yang kasar sejauh itu. Haier tampak getir dan berkata, dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Ini buruk. Aku ragu jika dia ingin membunuh seseorang, kenapa dia pergi? Kata Han Sen. Haier menggelengkan kepalanya. Ras yang lebih tinggi seperti Zenyu tidak akan repot-repot membunuh ras yang lebih rendah itu sendiri. Dia hanya perlu memberi kata, dan orang lain akan saling tersandung untuk kesempatan itu. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan orang lain yang akan datang ke sini untuk membunuh kamu dengan harapan mendapatkan hadiah. Petik 2. Aku seorang baron. Ini mungkin bukan kelas yang sangat tinggi, tapi itu tetap membuatku menjadi seorang bangsawan. Jangan katakan aku berasal dari ras yang lebih rendah. Han Sen tersenyum, tidak terlalu peduli dengan kesulitan mereka. Tidak dapat memecahkan kepompong dan menjadi kupu-kupu tanpa ras kamu berada di Aula Geno. Meskipun kamu menjadi adipati atau raja, kamu tetap seorang individu. Dan kamu masih berasal dari ras yang lebih rendah, kata Haier. Kepompong apa, dan apa Aula Geno itu? Han Sen bertanya, bingung dengan metafora anehnya. Aku tidak tahu, aku hanya mendengarnya dari Old Pirate. Aku tahu bahwa jika suatu ras tidak memiliki lentera di Aula Geno, mereka tidak dapat meninggalkan namanya di sana. Dan itu berarti mereka dianggap ras yang lebih rendah, kata Haier cepat. Tapi ini bukan waktunya bicara. Ayo lari dan tinggalkan ruang xenogenik. Setidaknya dengan cara itu, kamu bisa hidup. Petik 2. Han Sen berpikir sejenak, tapi kemudian berkata, kamu harus pergi. Dia ingin membunuhku, dan aku yakin aku akan menemukan jalan keluarnya. Petik 2. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika aku pergi, orang akan mengira kami bajak laut takut dengan Zenyu. Aku tidak bisa membuat kita malu. Haier mengangkat dagunya. Han Sen tidak tahu harus berpikir apa. Dia telah diseret ke dalam ini oleh Haier, dan dia berpikir, apa yang sedang terjadi. Aku datang ke sini untuk membunuh xenogenik dan hanya itu yang belum aku bunuh, dan aku harus lari untuk hidup aku. Keberuntungan aku buruk. Lain kali aku pergi berburu, aku harus benar-benar memeriksa peruntungan aku atau sesuatu. Petik 2. Mereka belum berjalan jauh saat mendengar langkah kaki menggulung seperti guntur. Sekelompok orang turun dari gunung, menuju ke arah mereka. Han Sen memperhatikan bahwa itu adalah orang-orang yang mereka lihat sebelumnya, kelompok yang telah membunuh beruang berlengan 6. Pemimpin mereka adalah Viscount dengan pedang. Wajah Hai berubah. Dia menarik Han Sen agar dia berjalan lebih cepat, tetapi segera setelah itu, beberapa baron dan tentara lainnya menghalangi jalan mereka. Viscount menyusul, dan mereka segera dikepung.
Nyonya bajak laut, kami datang ke sini untuknya. Tolong minggir, karena kami tidak ingin menodai pakaian kamu dengan darah, kata Viscount dengan sopan kepada Hare. Dia salah satu orang aku. Apakah kamu berani menyentuhnya? Hare menanggapi dengan dingin. Nona, tolong jangan lakukan ini. Jika kita tidak membawanya kembali, kita semua akan mati atas namanya. Pidato Viscount sangat tenang, tapi dia sudah membuat keputusan. Bahkan jika dia harus menyinggung Hare dari bajak laut, dia masih ingin mengklaim nyawa Hansen. Bajak laut tidak memasuki sistem Dan Xuan selama 700 tahun. Zenyu adalah ras tinggi dari sistem Dan Xuan. Meskipun mereka tidak dihormati seperti bajak laut, jika bajak laut ingin membuat masalah dengan Zenyu, mereka harus melewati surga suci. Jika kamu tidak takut mati, datanglah. Aku akan membunuh siapapun yang berani mendekat. Hare berteriak dengan marah saat dia mengeluarkan belatinya. Kalau begitu, aku minta maaf. Kami mungkin tidak berani menyakitimu, tapi kami harus melakukan ini. Viscount melambaikan tangannya, dan beberapa bangsawan mendekati Hare. Mereka semua memiliki perisai senjata Geno Baron. Viscount mencabut pedangnya dan berlari ke Hansen. Dalam sekejap, Hansen berubah dari berdiri tanpa bergerak menjadi berlari seperti angin. Dia berlari ke hutan terdekat. Sulit untuk menentukan berapa banyak tim yang ingin membunuh Hansen dan mengklaim hadiah apapun yang ditawarkan. Dia tahu dia tidak bisa membunuh mereka semua. Beberapa dari mereka akan menjadi Viscounts juga, jadi setiap pertarungan yang terjadi akan sangat sulit. Dua baron mencoba menghentikan Hansen, mengangkat senjata mereka halangi jalannya. Dan untuk ini, Hansen bergerak dengan cara yang membuatnya terlihat seperti pergi ke kiri dan ke kanan. Kedua baron membuat penilaian yang buruk, karena yang satu pindah ke kiri sementara yang lain pindah ke kanan. Ada celah di tengah. Hansen melewati mereka, saat kedua tangan bersinar dengan cahaya ungu. Dan setelah Hansen melewati mereka, kepala mereka melayang ke langit, meninggalkan darah. Mata Hansen tidak bergerak. Dia telah melalui begitu banyak hal, dan dalam pertempuran seperti ini, kehilangan nyawa tidak lagi mengganggunya. Jika mereka ingin memberikan hidup mereka kepada Zenyu, mereka pasti telah mempersiapkan diri untuk mati. Bahkan jika nyawa mereka terancam oleh Zenyu, itu bukanlah alasan yang sah untuk membunuh orang lain. Tidak ada alasan untuk membunuh orang lain, hanya agar kamu bisa tetap hidup. Kemarilah, sampah, beri aku hidupmu. Viscount sangat marah. Pedang panjangnya menyala dengan lampu hijau terang, dan menebas tepat di belakang Hansen. Darah mutan Hansen mendidih di dalam tubuhnya, dan dengan Dongsuan Armor, sepertinya dia memiliki kekuatan Xenogeneik dan Noble All-in-One. Dia jelas jauh lebih kuat dari rata-rata baron, setidaknya. Dia bergerak seperti harimau, saat kekuatan keluar dari pinggangnya. Dia menggerakkan tubuhnya setengah kaki ke depan, menghindari cahaya pedang. Dan saat dia melakukannya, dia menebas dengan pedang bulan ungu miliknya sendiri. Dia melakukannya pada sudut yang tidak bisa dilihat Viscount, yang membuatnya membentur bahu pria itu. Pedang itu masuk 2 inci, tetapi bagi Hansen seolah dia baru saja mencoba menusuk lem. Dia tidak bisa menikam pria itu lagi, karena pedang itu tertancap di bahunya. Viscount selanjutnya tidak mengharapkan dirinya terluka oleh Baron. Dia tampak sangat marah, dan tanpa terlalu peduli dengan lukanya, dia mencoba mendorong ke arah leher Hansen. Dia ingin memenggal kepala Hansen, saat itu juga. Hansen tahu ini akan terjadi. Jadi, dia menarik pedangnya ke belakang dan menghindar. Dia terus berlari menuju hutan. Tapi Baron lain menghalangi jalan Hansen. Tombak Baron terayun dengan liar seperti naga. Dia tidak ingin membunuh Hansen, hentikan saja dia. Viscount tampak dingin dan membunuh. Dia ingin menusuk Hansen dari belakang. Hansen tidak bisa mundur atau maju, dan dia akan terkena Viscount. Jadi, Hansen berbalik dan melihat Viscount He menyilangkan pedang panjang dan pendek Purple Moon sehingga mereka akan dibawa melawan pedang Viscount. Dia tidak terlalu memperhatikan tombak di belakangnya. Baron memperhatikan kesempatannya, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Hansen dari belakang. Ujung tombak memecahkan atmosfer saat terbang untuk menanam dirinya sendiri di punggung Hansen. Hampir pada saat yang sama ini terjadi, pedang Viscount jatuh ke dua pedang Hansen. Itu bersinar terang, menyiram seluruh hutan dengan cahaya hijau. Hansen tiba-tiba melompat, tubuhnya mengambil posisi aneh di udara. Itu seperti dia sedang berbaring, tinggi di udara. Dia mendorong pedang Viscount kembali dengan dua pedangnya sendiri, saat cahaya pedang datang dari belakang Hansen. Kaca. Tombak Baron pergi ke bawah Hansen, menghantam Viscount di dada. Dan pada saat yang sama, cahaya pedang Viscount memenggal kepala Baron yang menyerang. Darah tumpah di mana-mana, dan Viscount sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya dan mengejar Hansen ke hutan. 1767 satu anak panah menyerang pendengaran. Di dalam kolam air yang tenang, Hansen berbaring tak bergerak di bawah permukaannya. Dia memperhatikan semua yang terjadi di sekitarnya. Sejak berlari ke dalam hutan, dia berlari tanpa henti selama 4 hari terakhir. Dia tidak bisa melacak berapa banyak bangsawan yang telah dia bunuh,
tapi mereka terus berdatangan. Dia belum sempat istirahat. Setidaknya ada 5 Viscount Noble yang mengejar, juga. Setelah pertempuran tanpa akhir, Zirah Dongsuan telah menghasilkan banyak nilai. Tapi itu bukan apa-apa bagi Han Sen. Jika bangsawan lain berada di posisinya, termasuk Viscount, mereka sudah lama lelah dan mati. Han Sen masih bersemangat. Zirah Dongsuan menyerap energi dari bumi untuk mengisi tenaga. Dia bisa terus bertarung tanpa perlu berhenti. Han Sen ingin menggunakan panah tulang malaikat agung untuk membunuh para pengejarnya, tapi dia perlu mengaktifkan tubuh roh dewa supernya untuk memanfaatkannya. Biaya energi untuk mengambil bentuk itu, bagaimanapun, jauh melebihi apa yang bisa dikeluarkan oleh baju besi itu. Musuh sebenarnya bukanlah Viscount. Jika dia tidak bisa membunuh Zenyu, dia akan terus dikejar seperti ini. Namun, Han Sen tidak repot-repot kembali ke tempat suci, karena melarikan diri bukanlah gayanya. Sebuah pelanggaran yang bagus adalah pertahanan terbaik, dan yang benar-benar perlu dia lakukan adalah menemukan Zenyu. Han Sen sedang istirahat 10 menit, bersembunyi di kolam. Dia akhirnya mendengar langkah kaki mendekat. Sial, kemana perginya asteris sesole itu? Bagaimana mungkin seorang baron memiliki kekuatan, ketahanan, dan keterampilan sebesar ini? Geram suara kasar dari dekat. Itu adalah Viscount dengan pedang. Han Sen mengetahui bahwa namanya adalah Hwei. Hwei menjawab dengan suara lain yang lebih tenang. Dia mungkin seorang baron, tapi dia berhubungan dengan bajak laut. Dia tidak seperti baron biasa, jadi itu adalah sesuatu yang bisa aku pahami. Petik 2. Tuan Gajah semakin tidak sabar jika kita tidak membunuhnya, kita akan dibantai karena gagal, kata Hwei pelan. Mungkin Tuan Gajah tidak pergi ke Gunung Batu Naga Tua untuk membunuh Xenogenik itu. Dia tidak akan kembali sebentar. Kami masih punya banyak waktu. Suara tenang itu berbicara lagi. Han Sen mendengarnya. Dia telah melewati ruang Xenogenik untuk sementara waktu sekarang, dan dia telah terbiasa dengan area tersebut. Dia juga telah menangkap beberapa baron dan menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi, jadi dia tahu tentang Old Dragon Rock Mountain. Dia tidak pernah berani pergi ke sana. Seorang baron mengatakan bahwa Old Dragon Rock Mountain memiliki Xenogenik di atasnya yang merupakan kelas Earl, dan itu adalah sesuatu yang Han Sen tidak tertarik untuk memprovokasi. Tuan Gajah ingin membunuh seorang Earl Xenogenik. Dia memiliki nafsu makan yang besar. Han Sen dengan dingin tertawa sendiri. Ras yang lebih tinggi mengatakan bahwa mereka adalah yang tertinggi di kelompoknya, tetapi mereka bukannya tak terkalahkan. Han Sen menduga Tuan Gajah adalah seorang Viscount, dan dia memang sangat berani untuk memburu Earl Xenogenik. Kemana dia pergi? Hwei melanjutkan pencariannya dengan marah. Viscount lain ingin menjawab, tetapi dia tiba-tiba melebarkan matanya saat dia melihat ke kolam di sebelah kiri Hwei. Hwei tahu pasti ada yang tidak beres, jadi dia menarik pedangnya dan menebas membabi buta ke arah air. Hwei melihat Han Sen melompat keluar dari kolam dan mendatanginya. Pergi ke neraka. Hwei menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya, tetapi dia tahu ada yang tidak beres. Ekspresi marahnya berubah cemas. Kaca. Pedang itu memotong tubuh Han Sen menjadi 2, tetapi Hwei segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu hanya ilusi. Tubuh Han Sen masih setengah berjongkok, tampak seperti binatang buas yang siap menerkam. Dia melompat ke arah Hwei dan meraih pinggangnya, menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah, dan menarik Viscount ke dalam air. Viscount lain mendekati kolam dan melihat ke dalam air. Itu terlalu kotor, dan dia tidak bisa melihat siapa yang ada di bawah sana. Dia tidak bisa mengambil risiko teguran. Dia memegang busur dan mengarahkannya ke air, tidak yakin kemana harus menembak. Hwei, keluarlah agar aku bisa menembak. Nichai berteriak ke air. Pang! Gelombang terbentuk saat seseorang keluar dari air. Nichai mengarahkan busur ke formulir itu, lalu menyadari bahwa itu adalah Hwei. Hampir pada saat yang sama, seseorang muncul dalam diam. Orang ini memiliki 2 pedang ungu, keduanya berbeda ukuran. Mereka datang tepat untuk Nichai. Kedua pedang itu sepenuhnya bergerigi, dan setelah semua pertarungan sejauh ini, mereka tampak seperti taring. Nichai bereaksi dengan cepat. Dia menurunkan busur dan bersiap untuk menembak. Dengan begitu sedikit jarak antara dia dan targetnya, Nichai yakin Han Sen tidak akan bisa mengelak. Han Sen juga tidak mencoba menghindar. Dia hanya tersenyum pada pria itu dan memperlihatkan gigi putihnya. Dengan pedang, dia menebas ke arah panah yang ditembakkan. Naif. Nichai tertawa geli. Senjata Viscount-nya adalah busur, dibentuk oleh binatang skala hitam Viscount Xenogenik. Itu kuat, dan Baron seharusnya tidak bisa memblokirnya. Namun, ayunan Han Sen mendarat di panah. Pedang bulan ungu telah bertahan banyak selama 4 hari terakhir, dan itu pecah menjadi pecahan kaca. Anak panah itu masih datang juga, itu mengenai Han Sen di dada. Panah itu mendorong Han Sen kembali ke dalam air. Sekelompok darah disaring ke atas, diikuti oleh gelembung. Nichai, kerja bagus. Hwei senang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, airnya meledak. Sebuah tubuh terbang ke arah mereka seperti burung aneh.
Keinginan kematian. Hwei menebasnya. Gelombang dan lampu hijau akan memotong Hansen menjadi dua. Hansen berada di udara dengan Gold Feather Bow. Dan entah bagaimana dia telah mengambil panah Nichai untuk digunakan sebagai miliknya. Boing. Tali itu mengeluarkan suara saat panah terbang langsung ke arah Hwei. Hwei langsung ketakutan. Dia menyerah pada Hansen dan mencoba menyerang panah. Selama beberapa hari terakhir, dia sering bertengkar dengan Hansen. Dan dia tahu Hansen lebih kuat dari rata-rata baron. Sekarang setelah dia memiliki panah Nichai, Hwei pasti bisa rusak. Tapi panah itu tampak seperti diilhami dengan sihir. Itu menghilang dari pandangan, dan kemudian, Hwei merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Hwei melihat ke bawah. Entah bagaimana, anak panah itu jatuh ke dadanya. Benda itu berputar seperti taring monster, menembus baju besi dan daging, sampai mencapai jantungnya. 1768 Pertempuran Panah, Subscribe Penatua. Blur. Hwei membuka mulutnya, dan darah bocor di bibirnya. Anak panah itu dengan rapi menusuk jantungnya, menjatuhkannya ke tanah. Dia terus mengejang, dan napasnya yang lemah hanya akan menopang dirinya sendiri sebentar. Kematian akan segera merenggutnya. Nichai merasa kedinginan. Satu baron telah menyergap dua Viscount dan membunuh satu dengan relatif mudah. Jika Nichai tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan panah yang digunakan bukan miliknya, dia tidak akan percaya bahwa sesuatu yang sangat keterlaluan telah terjadi. Apakah orang ini dari ras yang lebih tinggi dari bajak laut? Jika tidak, aku tidak melihat bagaimana dia bisa bertahan begitu lama. Pikiran Nichai tidak bisa berhenti berpacu. Beberapa makhluk memiliki gen yang cukup sempurna untuk melakukan apa yang dilakukan Hansen. Namun, Hansen tidak menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Dia menarik panah keluar dari dada Hwei, karena lebih banyak darah terus mengalir dan kekuatan hidup pria itu berkurang. Dia membawa panah itu kembali ke busur bulu emas, menarik talinya, dan membidik Nichai. Nichai mengertakkan gigi dan mencabut anak panah lagi, jadi dia bisa membidik Hansen. Setelah semua ini, Nichai tahu tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia ingin selamat dari ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membunuh Hansen. Dalam hal memanah, Nichai sangat yakin dia pasti, jika tidak, senjata genonya bukanlah busur. Ini praktis hidupnya. Panah Hansen kuat, tetapi Nichai tidak berpikir dia akan kalah dalam persaingan melawannya. Itu karena dia bisa menggunakan skill Drillhead juga. Kekuatannya lebih kuat dan lebih cepat karena busurnya lebih baik. Nichai yakin jika mereka berdua bisa menembak, Hansen akan menjadi orang yang mati. Nichai terdiam dan menghunus panahnya. Kepala panah memiliki lingkaran cahaya, yang dijiwai dengan semua kekuatan yang bisa diberikan persenjataan Geno. Itu membuat panahnya lebih kuat, untuk memberikan kekuatan menusuk yang lebih besar. Bahkan Viscounts dengan perisai berat untuk persenjataan Geno tidak bisa memblokir panah itu. Hansen terdiam, menatap ke bawah ke jari-jari yang digunakan Nichai untuk menahan panah di tempatnya. Perlahan, Hansen menarik senarnya. Busur jiwa binatang penyihir bulu emas hanyalah kelas baron, jadi itu tidak akan sekuat Nichai. Itu dikatakan, itu sudah cukup untuk Hansen. Boing. Dua anak panah diluncurkan dari tempat bertenggernya pada saat yang sama, membuatnya terdengar seperti hanya satu senar yang ditarik dan dilepaskan. Dua anak panah terbang dengan kekuatan pengeboran yang parah. Mereka seperti ular berbisa, memotong udara dengan kecepatan yang membuat mereka menghilang dari pandangan. Hal yang paling sulit dipercaya tentang semua ini adalah bahwa anak panah yang tampak seperti ular berbisa bertemu satu sama lain di udara. Kepala panah seperti ular bertabrakan satu sama lain. Tapi kecepatan dan kekuatan Nichai lebih besar. Jadi, ketika panah saling berhadapan, itu pada jarak yang lebih dekat ke Hansen. Nichai tidak menyangka ini akan terjadi, tetapi dia senang karenanya. Dia khawatir tentang bagaimana dia bisa menghindari panah Hansen, tapi sekarang dia tidak lagi harus mempertimbangkannya. Kekuatan yang dia masukkan ke panahnya akan cukup untuk mematahkan proyektil Hansen. Mereka berdua sedang mengebor panah, dan kecepatan serta kekuatannya lebih kuat. Anak panah yang berputar itu berdampak seperti dua bor yang saling berhadapan. Mata panah itu menyala seperti ada petir yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu, pemenang ditentukan di antara dua anak panah. Satu anak panah seperti kain compang camping dari mesin cuci, dan itu dibuang. Anak panah lainnya, setelah tumbukan, tidak melambat. Sebaliknya, itu mempercepat dan memecahkan langit. Nichai kaget. Dia tidak bisa mengerti mengapa panahnya dikalahkan, meskipun faktanya Hansen seharusnya memiliki kekuatan yang lebih kecil. Panah Hansen tidak melambat, ia melesat, itu bertentangan dengan hukum fisika. Sebelum dia bisa berpikir, panah itu ada di hadapannya dengan kecepatan yang membutakan. Nichai hampir tidak bisa mengelak, dan dia mengeluarkan pisau dari sabuk pinggangnya dan mencoba menusuk panah di udara. Anak panah itu penuh dengan kekuatan, dan itu keluar jalur untuk menghindari bloknya. Seolah-olah anak panah itu menjadi hidup. Kamu ingin berurusan denganku seperti ini. Kamu terlalu naif.
Nichai berteriak. Dia meraih busurnya dan melemparkannya ke anak panah itu dan kemudian, anak panah itu terbang menjauh. Saat Nichai merasa lebih baik, dia berbalik untuk melihat Hansen, dan matanya terbuka lebar. Muridnya menyusut seukuran jarum, dan wajahnya kaku karena ketakutan. Bayangan anak panah semakin besar di matanya, dan Hansen baru saja selesai menembak dan menurunkan busurnya. Anak panahku, kenapa ada di sini? Nichai berpikir, tepat sebelum anak panah yang dia tembakkan menembus kepalanya. Pang! Nichai melihat ke belakang, dan dia tidak mengerti mengapa panah yang dia tembakkan telah menembaknya. Lalu dia mati. Hansen datang ke depan tubuh Nichai. Dia mengambil kembali anak panah itu dan menyimpannya, karena mengira itu barang bagus. Tidak seperti Archanel Bone Arrow yang sangat sulit digunakan, panah baru ini dibuat untuk senjata yang bagus dalam berburu Xenogenic Viscount. Panah Hansen tidak sekuat Nichai, tapi ledakan Yin Yang yang dia gunakan memungkinkan serangan Hansen untuk meminjam kekuatan Nichai. Ini dipercepat untuk kedua kalinya. Namun meski begitu, dia tidak bisa membunuh Nichai dengan serangannya. Pria itu terlalu bagus dengan drill head. Jadi Hansen menjadikan targetnya panah yang ditembakkan. Setelah perhitungan cepat, dan setelah dia menggunakan ledakan Yin Yang untuk memukul panah, dia menghitung bahwa panah akan jatuh ke tangannya. Hansen telah meraih anak panah itu dan diam-diam menembaki Nichai. Pada saat Nichai menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Ketika sampai pada kekuatan mentah, Hansen tidak sekuat Nichai. Tapi Hansen adalah ahli keterampilan dan teknik. Dia tidak lemah di dunia Geno, dan sudah lebih baik dari Viscount seperti Nichai. Hansen menjarah tubuh Nichai dan Hwei, dan dia menemukan beberapa barang bagus. Kemudian, dia membuang tubuh mereka ke dalam air sebelum berlari kembali ke hutan. Di depan Gunung Batu Naga Tua, Tuan Gajah sedang menunggang gajah putih. Dia melihat ke gunung seperti naga. Tuan, mengapa kamu mempertaruhkan ini? Mengapa kamu akan memprovokasi Old Turtle? Gajah putih itu berbicara pada Tuan Gajah. Menurutmu aku di sini untuk Old Turtle, kata Pak Gajah, terlihat dalam dan dingin. Gajah putih terkejut, dan berkata, penyu tua seharusnya menjadi satu-satunya di Gunung Batu Naga Tua. Apakah ada Xenogenik lainnya? Petik 2. Old Turtle dulu mengikuti Heavenly Pirate. Aku tidak mengerti kenapa wanita dari pirate itu datang ke sini dan melanggar sumpah, kata Pak Gajah dengan tenang. Dia memandang gunung dengan penuh semangat. 1769 Old Dragon Rock Mountain. Gajah putih memandang gunung dengan penuh semangat dan berkata, pencuri yang ditinggalkan telah mencuri barang dari segala penjuru. Dia mengambil banyak harta karun. Jika Old Turtle mengikuti jejaknya, dia tidak lebih dari bajingan. Tetap saja, dia mungkin mendapatkan sedikit harta juga. Petik 2. Pak Gajah tersenyum dan mengangguk. Aku melihat, jika bukan karena wanita bajak laut yang datang ke sini, aku tidak akan tahu tentang ini. Namun, kami perlu mewaspadai siapapun yang pernah melakukan kontak dengan pencuri yang terbengkalai. Petik 2. Gajah putih mengangkat kepalanya dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Aku akan membantumu mendapatkan Old Turtle, tidak peduli apapun yang datang. Petik 2. Tuan Gajah tersenyum, dan dengan dingin berkata, tapi jangan terburu-buru. Mungkin kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Gajah putih ingin mengatakan sesuatu lebih, tetapi Tuan Gajah menyuruhnya berjalan menuju pegunungan di depan. Mereka tidak mendaki Gunung Batu Naga Tua. Setengah hari kemudian, bayangan cantik mendekati Gunung Batu Naga Tua. Ia sedang mendaki gunung dengan diam-diam. Itu adalah Hair. Dia sedang menuju Gunung Batu Naga Tua. Ketika dia datang ke depan tembok, dia melihat sekelilingnya dan mulai mengetuknya. Sebuah batu yang tadinya tampak mulus tiba-tiba pecah dan menampakkan sebuah gua. Ini dia, kata Hair pada dirinya sendiri. Tubuh kecilnya menyelinap ke dalam dan menghilang ke dalam gua. Kemudian, bebatuan itu bergerak lagi. Tidak ada celah yang tersisa saat batu menutup gua. Tak lama kemudian, Pak Gajah menunggangi gajah putih naik ke tembok. Dia melihat ke dinding yang disegel secara tidak mencolok. Pak, haruskah kita masuk? Gajah putih bertanya. Tidak, tunggu saja di sini, jawab Pak Gajah dengan tenang. Setelah Hansen mendapatkan dua anak panah Viscount untuk dirinya sendiri, dia diperlengkapi dengan sempurna. Dia bisa dengan mudah membunuh Viscount sekarang, dan dia tidak perlu takut pada mereka. Tetap saja, Hansen tidak membuat kehadirannya diketahui. Dia tetap tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke Gunung Batu Naga Tua. Ketika Hansen tiba, dia melihat Tuan Gajah dan Gajah Putih berdiri di depan tembok. Old Dragon Rock Mountain sesuai dengan namanya. Itu memang berbentuk seperti naga, meskipun itu sedang melihat ke langit. Tuan Gajah dan Gajah Putih berada di dekat lehernya. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk menyembunyikan kehadirannya. Dia menyembunyikan dirinya di hutan terdekat dan mengawasi Pak Gajah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Ada dinding batu tepat di depannya, tapi dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang aneh tentang itu. Tuan Gajah masih menunggang di atas Gajah Putih. Seperti robot tanpa baterai,
ia berdiri di depan tembok tanpa bergerak sedikitpun. Hansen juga tidak bergerak. Tuan Elepan mungkin adalah seorang Viscount, tetapi kelas Viscount yang lebih tinggi tidak akan seperti Hwei. Hansen menganggap gajah putih juga tidak sederhana. Itu tampak seperti tunggangan Pak Gajah, tetapi Hansen memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa makhluk itu adalah musuh yang lebih menakutkan daripada Tuan Gajah sendiri. Hansen bersembunyi di hutan, menunggu. Dia tahu bahwa Pak Gajah tidak akan berdiri di tempatnya tanpa alasan. Sesuatu pasti sedang diambang terjadinya. Setelah setengah hari, tembok mengeluarkan suara kaca-kaca. Dan dinding yang tidak memiliki jahitan itu tiba-tiba mulai terbuka. Itu menjadi gua yang tingginya beberapa meter. Sebelum Hansen bisa memata-matai apa yang ada di dalamnya, bayangan kecil tiba-tiba muncul. Itu adalah Haier. Haier awalnya terlihat sangat senang, tapi saat dia melihat Pak Gajah, wajahnya berubah total. Nona Haier, aku sudah lama menunggumu. Tuan Gajah tampak seperti sedang tersenyum. Dia menatapnya seperti dia adalah harta kecil untuk diambil. Mengapa kamu menungguku? Haier bertanya, ekspresi wajahnya tetap netral. Tuan Gajah tidak berubah sama sekali, dan melanjutkan dengan berkata, aku telah mendengar bajak laut itu mengerikan, pencuri yang jahat. Awalnya aku tidak percaya, tetapi tampaknya terlalu nyata sekarang. Kamu menggunakan kehidupan rendahan yang tidak bersalah untuk menarik perhatian orang dari kamu, sehingga kamu dapat pergi dan mencari harta karun tanpa gangguan. Kebanyakan orang akan tertipu, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa kamu telah mencuri harta mereka. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang ke sini tentang Xenogenik. Tidak ada harta untuk diklaim. Haier melangkah ke samping, ingin berjalan ke kanan melewatinya. Tapi gajah itu mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Bebatuan pecah saat gelombang kejut melesat menuju Haier. Haier melompat mundur, dengan jalannya sekarang rusak. Haier menatap dingin Mr. Elepan. Gajah, beraninya kamu. Apa kamu pikir kamu bisa menindas bajak laut? Petik 2. Pak Gajah tersenyum. Tenang, Zenius hanya menyalakan satu lentera di aula. Mereka bilang kami ras yang lebih tinggi, tapi dibandingkan dengan ras top seperti Pirates, kami rendah. Aku tidak akan dengan sengaja bersikap kasar padamu. Petik 2. Senang sekali kamu tahu. Haier bersenandung dan mulai melangkah melewati Pak Gajah. Tapi Pak Gajah terus berbicara. Tapi pemimpin bajak laut, pencuri terbengkalai yang kuat, berjanji bahwa mereka tidak akan memasuki sistem Dan Xuan. Kamu tidak akan menyentuh apapun di sini. Kami sangat menghormatinya, dan kami selalu mempertimbangkan reputasinya. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikan kamu. Tapi tolong, tinggalkan barang yang ada di sini. Jangan menodai nama pencuri yang ditinggalkan. Petik 2. Aku melihat, kau seharusnya memberitahuku ini lebih awal. Haier tampak seolah-olah dia benar-benar mengerti segalanya. Dia mengeluarkan sepasang telur emas dan memberikannya kepada Pak Gajah. Dia berkata, inilah yang aku dapat dari sini. Kamu bisa memilikinya. Setelah itu, Haier bergerak seperti burung. Dia melompat ke atas dinding, ingin memanjat ke seberang. Nyonya Hai, jika kamu akan menjadi sekeras ini, maka aku harus bersikap kasar, kata Tuan Gajah dengan suara keras. Kemudian, gajah putih mengangkat belalainya, yang menghantam langsung ke arah Haier seperti ular putih. Jari-jari kaki Hai melangkah melintasi dinding, dan dia mencoba menghindar, tetapi batangnya terlalu cepat. Sebelum dia bisa menghindar, itu menjerat tubuhnya, membungkusnya, dan menariknya ke bawah. Ketika Haier ditangkap oleh gajah putih, suara kaca terdengar dari dinding batu. Batuannya terbuka lagi, dan bayangan merah terbang keluar. Itu mendarat tepat di dekat Haier. 1770 pedang tulang bajak laut. Benda merah itu adalah kura-kura tua dengan cangkang merah seukuran roda gerindra. Penyu itu berdiri dengan dua kaki, dan mengayunkan dua lainnya seperti tangan yang bercakar untuk meraih gajah putih di belalai. Kura-kura itu berhasil membuka hidung yang telah mencengkeram Haier dan menyelamatkannya. Kura-kura dan gajah terlibat dalam tarik-menarik, dengan tidak satupun dari mereka jelas-jelas menang. Tapi bebatuan di sekelilingnya pecah, seolah-olah terkena palu. Gajah putih menarik belalainya, dan akhirnya mengangkat penyu tua dari tanah. Itu cepat, dan tubuh Owl Turtle melayang di udara. Kura-kura itu telah menempel dengan erat, dengan api yang bermekaran dari cakarnya. Ia merangkak naik ke atas batang untuk mencapai Pak Gajah. Tuan Gajah bergerak, melompat dari gajah. Kemudian, belalai gajah putih memadamkan api dan berkata, Tuan, aku akan tangani penyu. Pak Gajah tidak ragu-ragu. Dia hanya mengejar Haier, yang kabur. Haier memang licik, tapi dia hanya seorang baron. Dia lebih lemah dari Tuan Gajah, dan dia berhasil menyusul dengan mudah. Tuan Gajah buru-buru mendekati Haier, berkata, Nyonya Hai, tinggalkan barang itu dan aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Bukankah aku memberimu telur? Haier bertanya dengan polos. Jika kamu masih tidak mengerti, aku harus bersikap kasar. Mr. Elepan tidak ragu-ragu lagi, dan dia bergerak untuk meraih Haier. Haier ketakutan, dan dia tersandung kembali. Dia mencoba menghindar tetapi tidak bisa.
Jadi, pada saat yang tepat ketika Tuan Gajah hendak mencengkeram bahunya, Hai mencabut pedang lembut dari ikat pinggangnya. Itu seperti air, dan mengalir ke tangan Pak Gajah. Tuan Gajah sepertinya mengenalinya, jadi dia menarik kembali tangannya dan berkata, pedang tulang bajak laut. Sepertinya peringkat kamu di antara bajak laut lebih tinggi dari yang aku kira. Petik 2. Senang sekali kau mengakui ini. Sekarang pergilah. Haier berbicara, dengan pedang terangkat. Meskipun kamu dari bajak laut, dan putri pertama pada saat itu, kamu telah melanggar sumpah pencuri terbengkalai. Mereka tidak tahan lagi untuk kamu. Tuan Gajah tidak takut, dan dia bergerak untuk menangkapnya lagi. Haier menggunakan pedang tulang bajak lautnya untuk melawannya. Bilahnya beralih antara keras dan lunak dengan sekejap. Saat itu keras, itu seperti baja. Saat itu lembut, itu seperti pita. Itu cocok dengan keterampilan pedang aneh Hai, dan cahaya pedangnya yang aneh. Meskipun Tuan Gajah lebih kuat, sepertinya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Wanita terlahir sebagai aktris. Ketika Hansen telah melihat teknik Hai sebelumnya, dia tahu dia belum mencoba yang terbaik. Apa yang dia saksikan sekarang adalah keterampilan terbaik yang dia miliki. Tapi sebagian besar fokus Hansen adalah pada pedang tulang. Itu terdiri dari bahan yang sangat aneh. Itu tipis seperti tulang kaktus, semuanya lembut dan aneh. Cahaya pedang yang dipancarkannya bahkan lebih aneh. Itu adalah hal-hal yang bahkan tidak berani disentuh oleh Tuan Gajah. Hansen menyaksikan pertarungan dengan dongsuan auranya. Pedang itu lebih rendah dari panah tulang malaikat, tetapi lebih tinggi dari panah tanduk. Itu bisa menjadi harta karun Earl atau Markis. Hansen sangat pandai dalam hal busur dan pedang. Jika dia bisa menemukan pedang yang bagus untuk melengkapi busurnya, dia akan bersenang-senang berburu senogenik. Tuan Gajah takut pada pedang dan cahaya pedang. Tapi dia satu kelas di atasnya, dan tekniknya juga bagus. Dia mengeluarkan pedang kuno untuk melawan miliknya. Dia berhati-hati, berhasil menghindari setiap cahaya pedang saat dia mencoba mendorongnya ke dinding batu yang tidak bisa dia hindari. Gajah putih masih bertempur dengan Old Turtle. Kekuatan bentrokan mereka memisahkan gunung itu sendiri. Gajah putih sangat kuat, tetapi penyu tua sangat gesit. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Hansen melihat gerakan Old Turtle. Jika cangkang penyu tidak berwarna merah, Hansen akan mempercayainya sebagai salah satu kura-kura ninja. Gajah putih dan penyu tua adalah senogenik. Mereka berdua adalah kelas Earl. Hansen melihat pertarungan mereka, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh mereka berdua. Bahkan panah tanduk pun tidak bisa menembus kulit mereka. Tapi Hansen masih punya satu harapan, terlepas dari itu semua. Dia menyukai ide menggunakan Archangel Bone Arrow untuk membunuh salah satu dari mereka. Itu akan membuat untuk hadiah yang bagus. Namun, waktu transformasinya akan terbatas, Hansen yakin dia hanya bisa menembakkan panah itu sekali. Bahkan jika dia berhasil membunuh satu, dia tidak akan bisa memakan tubuhnya, tapi setidaknya itu menguntungkan yang lain. Jadi, Hansen hanya menonton untuk saat ini. Dia berharap menemukan waktu yang tepat untuk menyerang. White Elephant dan Old Turtle keduanya kuat, dan sepertinya keduanya tidak akan lelah. Banyak api yang menghanguskan bebatuan di sekitarnya, saat belalai gajah menghancurkan semua yang dilewatinya. Sisi gunung itu tampak mengerikan. Tapi mereka berdua berhasil menghindari tempat di mana Tuan Gajah dan Haier bertarung. Mereka tidak ingin menyakiti mereka. Sayangnya, Haier melakukan hal buruk sendiri. Pedang tulang dan keterampilannya berhasil memblokir serangan Mr. Elephant, tetapi daya tahannya tidak setinggi Viscount. Di bawah tekanan pertarungan yang konstan, dia segera menghabiskan semua kekuatannya. Serangan berikutnya tidak setengah kuat, dan kecepatannya juga menurun. Hansen bisa melihat kinerja Haier buruk. Jika ini terus berlanjut dan Mr. Elephant berhasil mencuri itemnya, akan sulit untuk menemukannya lagi. Melihat gajah putih dan penyu tua masih terkunci dalam pertempuran, Hansen berpikir. Jadi, dia memanggil Gold Feather Bow-nya dan menanamkan panah tanduk di tali itu. Wajah Hai tampak muram, dan segalanya terus memburuk untuknya. Dong! Hai secara tidak sengaja membiarkan Pak Gajah menamparkan tangannya. Pedang tulang bajak laut jatuh ke tanah. Pedang tulang bajak laut itu langka, tapi dia tidak berani menyentuhnya. Itu adalah senjata yang bisa digunakan bajak laut level tinggi. Bukan ide yang baik bagi orang luar untuk menyentuhnya. Nona Hai, serahkan itemnya. Atau apakah kamu ingin aku melakukannya? Tuan Gajah telah mendorongnya ke sudut, dan dia tidak bisa lagi melawan. Aku kalah kali ini, jadi di sini. Ambillah. Haier mengeluarkan sebuah item dan melemparkannya padanya. Tuan Gajah tidak menangkapnya, dia membiarkannya jatuh ke tanah dulu pang. Itu mendarat di tanah dan meledak. Kilatan cahaya muncul, dan saat semua orang menyaksikan pertunjukan, Hai mengambil pedang tulang bajak lautnya dan mencoba menusuk Pak Gajah. Tapi Pak Gajah mundur dan menghindari serangan itu. Sial baginya, dadanya masih terbuka, dan dia mulai berdarah. Bahkan Tuan Gajah takut pada bajak laut. Dia tidak ingin menyakitinya, tetapi dia sangat marah, dia berteriak seperti golem. Tubuhnya mengembang,
dan ototnya menegang seperti baja. Dia meninju pedang bajak laut, mengirim air dan pedang itu terbang kembali ke dinding gunung.